Salam saudara. Stay salam. Salam sampaikan tangan saudara bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik buat kita. Amin. Sebelum mulai saudara, di tempat kita ini baru-baru ya, yang terutamanya baru-baru di tempat kita itu kalau biasanya di dalam gereja pertama berjumpa kita yel. Ada juga kan di batalion. Nah di dalam kita kalau saya tanya apa kabar saudara, ada jawab dalam Yesus saya luar biasa, dahsyat, semangat. Baru tangan ya, siap? Bisa berdiri sebentar saudara. Ingat ya, apa kabar saudara? Dalam Yesus saya luar biasa, dahsyat, semangat. Baru tangan ya, siap? Sekali lagi coba sampai 2 kali, 3 kali kalau belum kompak ya. Apa kabar saudara? Dalam Yesus saya luar biasa, dahsyat. Masih kurang semangat saudara. Tentara saudara, jangan loyo. Amin. Saya lagi. Apa kabar saudara? Dalam Yesus luar biasa, Itu ya saudara. Nanti kalau ada yang bertanya, apa kabar saudara? Dalam Yesus saya luar biasa, dahsyat, semangat. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin? Saudara, kita belajar setiap saat bersuka cita karena atas pengorbanan Dia, atas apa yang telah Dia lakukan dan kerjakan bagi kita, amin. Kita bersuka cita karena itu saudara, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangan untuk saudara. Saudara,
adalah Tuhan. Adalah Tuhan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kuasa, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ada sukacita saudara? Masih bersukacita dalam Tuhan, amin? Kita lagi terus mengenalkan, kita diselamatkan, bersukacita lalu dalam Tuhan. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat, memberikanku kekuatan.
baca sukacita. Kalau belum tepuk saudara, bersukacita dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, silakan duduk saudara. Mari saudaraku, kita nikmati terus penyatuan dengan Tuhan yang sekarang ada di dalam kehidupan kita, amin. Yang tinggal di dalam hidup Anda, di dalam hati Anda, saya dan semuanya yang percaya pada Dia, amin. Haleluya, Yesus. Mari nikmati pagi ini saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dia mau terus nikmati Tuhan penyatuan dengan Engkau. Dia mau terus nikmati persekutuan denganmu ya Tuhan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih kusuka Tuhan. Jika kami terus tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, menikmati setiap apa yang melakukan kerjaan ya Tuhan. Terima kasih. Kekristenan itu berbicara tentang Engkau Tuhan, berbicara tentang Engkau saja Tuhan. Kami menikmati itu semua Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, kami sembah. Layak kami sembah Tuhan. Tidak Allah yang lain, tidak Allah yang lain Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Kami terus belajar Tuhan untuk menikmati kasih-Mu yang begitu dalam buat kami. Haleluya. Haleluya. Ajari kami terus Tuhan, sampai kami terhisap dan terhilang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Sehingga yang muncul bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami itu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah Kau curahkan buat kami. Haleluya.
mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
Engkau mengerti isi hati kami masing-masing yang demikian rindu akan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang hidup, yang mau mendengarkan kerinduan kami semua. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini bicaralah kepada kami semua Tuhan, agar kami benar-benar mengerti apa yang kehendaki kami lakukan dan kami mengerti ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi hadirat-Mu itu Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakannya itu semua dan kasih-Mu yang demikian luar biasa. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami telah memuji Engkau, telah meninggikan Engkau, dan sekarang hamba siapkan hati untuk mendengar firman-Mu dan kemudian merenungkannya dan mempraktekannya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan Amin. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami masing-masing yang demikian rindu akan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang hidup, yang mau mendengarkan kerinduan kami semua. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini bicaralah kepada kami semua Tuhan, agar kami benar-benar mengerti apa yang kehendaki kami lakukan dan kami mengerti ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi hadirat-Mu itu Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakannya itu semua dan kasih-Mu yang demikian luar biasa Bapa. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami telah memuji Engkau, telah meninggikan Engkau, dan sekarang hamba siapkan hati untuk mendengar firman-Mu dan kemudian merenungkannya dan mempraktekannya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah kita Allah yang hidup saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup, bangkit dari kematian? Amin ya. Ini harus percaya ya. Kalau enggak berarti belum benar-benar kita menjadi orang percaya ya. Percaya Tuhan itu di samping kematiannya menebus dosa kita, membenarkan kita, mengangkat kita menjadi anak Allah, tetapi kita pun harus percaya bahwa Dia bangkit hari ketiga ya. Sekarang mengutus Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Jadi ini kekristenan ini memang karyanya di kayu salib mati, tapi ingat kelanjutannya adalah kebangkitan ya. Jadi Dia hidup saudara. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh menyembah Dia, seperti yang barusan, Dia hadir saudara ya. Nah, kenapa ada yang tidak merasakan dan ada yang merasakan? Karena imannya yang belum merasakan itu belum bertumbuh saudara. Jadi beku masih ya, nggak merasa apa-apa. Tapi bagi yang imannya sudah bertumbuh dan sudah yakin benar bahwa Dia hidup, Dia itu hadir saudara ya. Itu benar-benar ya. Tapi bisa disangkal oleh orang yang belum beriman sungguh-sungguh. Mana hadirnya nggak terlihat oleh mata. Kan sama saja dari tadi seperti ini. Memang tidak bisa dilihat dengan mata saudara. Mata fisik ini ya. Yang bisa dilihat Dia itu adalah dengan mata rohani, mata iman saudara. Nah sebetulnya kita ke gereja mendengar firman Tuhan, tujuannya adalah belajar saudara untuk selanjutnya sisa hidup kita ini yang Tuhan berikan untuk belajar ya, mengolah ya, istilahnya mengolah lah ya. Kalau saudara di sini yang mengolah fisik, dilatih tiap hari kan, lari pagi ini ya macam-macam, supaya kita rohaninya peka kepada Tuhan.
di mana semakin kita peka, kita semakin mantap yakin bahwa dia hidup. Ya. Sekali lagi nggak bisa dilihat secara fisik, tapi bisa dirasakan. Nah, kalau saudara belum menyampai sampai tingkat seperti itu, yaitu mantap iman kita bahwa dia hidup, kekristenan kita ini menjemukan, saudara. Serius. Kalau nggak nyampe, kalau belum nyampe itu jemu, saudara. Ya bosen, saudara. Ya, itu lagi, itu lagi. Tuhan Yesus lagi mati di kayu salib dan harus ini, harus itu. Nyatanya saya nggak bisa. Ujung-ujungnya, ya kekristenan yang tidak bertumbuh. Ya. Nah, pagi hari ini akan saya beri pelajaran, saudara, yang sangat penting. Ya, semua penting, firman Tuhan semua penting ya. Tapi bagi saudara khususnya, ya, saudara-saudara kita dalam iman yang baru ini, ya, akan kita belajar ya. Sebetulnya Tuhan yang hidup itu, yang telah bangkit dari kematian, apa saja ya yang dia bisa lakukan, khususnya terhadap kita sebagai orang yang percaya. Ya. Kita buka sekarang Lukas 24 ayat 13. Ya, ini yang sudah percaya pun harus tetap dengarkan. Ya. Kedahsyatan Tuhan kita yang hidup. Ya. Sebelum kita baca dulu, ya. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 17. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, jadi ini Yesus sudah mati dan sudah bangkit, alias hidup. Ya. Nah, zaman kita sekarang adalah zaman ini. Yesus telah mati dan telah bangkit. Ya, jadi zaman kita sekarang ini zaman kasih karunia. Jadi kisah ini nanti adalah untuk kita sekarang, ya, untuk saudara, untuk saya semua. Ini kedahsyatannya, ya. Baca sekarang ayat 13. 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang tidak 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Ya, sampai di situ dulu, ya. Perhatikan ini, Yesus yang hidup, ya. Kita akan mengalami itu, saudara. Nah, jalannya bagaimana? Ini perhatikan ini ya. Pada hari itu juga, ya, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, ini nomor 1. Kekristenan yang mau benar-benar mengenal Kristus yang bangkit,
pertama-tama senang membicarakan Tuhan. Nah ini komunikasi. Jadi kesehariannya ini ya senang gimana ya. Walaupun nggak mudeng saudara, ini kan belum masuk di akal mereka nanti di bawahnya. Tapi dia ada suatu kerinduan berbicara tentang Tuhan. Ya, walaupun salah pengertiannya nanti akan dijabarkan. Salah ini, tapi dia tetap ngomong ya tentang Tuhan. Nah, hari ini kita diberi 24 jam sehari, yang 8 jam untuk tidur anggaplah, yang 16 jam ini kita bercakap-cakap tentang Tuhan itu berapa menit atau berapa jam. Nah, itu menentukan, saudara. Ya, jadi jelas ini ya, berbicara tentang Tuhan walaupun salah loh ya. Ini orang belum mengerti ini, yang di Emmaus ini, orang ini, 2 murid ini. Ada komunikasi, mulai ngomong. Ini belum komunikasi dengan Tuhan, ini belum, saudara. Baru komunikasi dengan saudara. Maka kalau orang Kristen yang hanya datang seminggu sekali ke gereja, dalam keseharian tidak pernah ngomong Tuhan, saudara, tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang kuasa Tuhan yang dahsyat, nggak mungkin, saudara, bisa nembus ke arah hadiratnya yang kudus itu, nggak mungkin, nggak bisa merasakan. Ya. Jadi syarat pertama, ya, kalau kita nganggap ini syarat, ya syarat pertama, ada komunikasi ya, tentang Tuhan, bukan berkatnya ya, tetapi pribadinya ya. Ya, ini salah satu. Kedua ya, ini disebutkan ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Dan ini asal kita ngomong tentang Tuhan, nggak usah manggil hadiratnya, nggak usah manggil dia, datang sendiri. Betul kan ini? Nah, kadang-kadang itu wah harus hadir. Ini nggak, selama kita memuji dia, menyembah dia, berbicara masalah dia datang sendiri. Ya, ini jelas ini, saudara. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, hebat ini, saudara. Ini yang namanya Tuhan kita hidup. Nah, untuk menjadi nyata, kita bercakap-cakap dengan dia. Dia hadir sendiri. Nah, ini Alkitab mengatakan demikian loh ya. Sekarang selanjutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, walaupun kita berbicara tentang Tuhan, ya, Tuhan sebetulnya hadir, ya, tapi ada masa-masa tertentu, yaitu masa awal, kita tidak mengenal dia, saudara. Ya, padahal dia hadir jelas. Selama kita berbicara tentang dia, membicarakan dia, kasihnya, kebaikannya, ya, dia pasti hadir. Tapi kita tidak mengenal, belum mengenal maksudnya. Lah nanti akan ada pelajarannya di bawahnya, bagaimana setelah dia hadir kita benar-benar mengenal. Ya. Nah, bagi pemula ya baru nggak mengenal. Ya. Selanjutnya, saudara, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ini aneh, saudara. Menurut saudara, waktu ini kan sudah bersama-sama. Tuhan dengar enggak pembicaraan 2 murid ini? Tahu enggak yang dibicarakan? Ayo. Sekarang ini kita kan sedang berbicara tentang Tuhan. Aku percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan dengar enggak apa yang aku bicarakan tentang dia? Tahu enggak?
Dengar kan? Nah, tapi ini tulisannya apa? Yang di sini Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Berarti belum tahu ini. Betul dah? Tulisannya di Alkitab ini, apakah ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, kalau dasarnya ini berarti Tuhan nggak ngerti, saudara. Nah, kalau secara letterlek dulu ya, kalau secara tertulis ini Tuhan tidak mengerti, tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, ya. Padahal Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya. Harusnya dan semestinya lah dia dengar. Kenapa demikian? Ada kontradiksi, ada berlawanan, ya. Kita yakin dia dengar karena dia hidup, punya telinga. Sebaliknya ditulis tidak dengar. Nah, kalau kita letterlek bingung, saudara, harusnya bagaimana memecahkan persoalan ini? Ayat ini? Ayat ini tujuannya menunjukkan, ya, bahwa di samping kita ada berbicara tentang Tuhan, Tuhan ingin lebih pribadi kepada dia. Kalau tadi kan berbicara tentang saudara-saudaranya, betul lah, tentang dua murid, ya, tentang kebaikan Tuhan. Tuhan tidak cukup, harus dilanjutkan, ya, berbicara langsung kepada dia. Nah, ya, jadi tidak cukup hanya membicarakan dia kepada saudara-saudara. Kelanjutannya Tuhan berkehendak kita langsung ngomong ke dia. Nah, disinilah selanjutnya orang tersebut, kedua murid ini berbicara kepada Tuhan sendiri. Kalau tadi kan berbicaranya dengan saudara seiman, dengan si muridnya ini, dua murid ini. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ya, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Jadi ini, saudara, kedua murid ini, ya, tadi ya kan bicara kepada saudaranya itu, Kleopas dan temannya. Tuhan tidak cukup, ya, kita harus mulai kontak ke dia. Walaupun salah pengertian, saudara. Ya, di kedua murid ini ngomong, dulu saya ngerti Yesus maha kuasa, ya, Yesus maha dahsyat, maha mengasihi,
tapi dia mati, ya, mati. Terus disebutkan mati ya. Dan dulunya saya mengharapkan dia menyelesaikan hal-hal duniawi, yaitu menyelesaikan penjajahan Romawi kepada bangsa Israel. Kita pun sama saudara hari ini, memang bukan Indonesia bukan dijajah Romawi sekarang bukan, tapi dijajah oleh hal-hal dunia kita. Ya, rasanya kepengin dibebaskan. Ya. Orang Kristen kebanyakan ya, ngalami seperti ini, termasuk saya. Saya percaya Tuhan bukan langsung ke arah rohani, tetapi ke arah masalah duniawi, di mana dulu saya mau bangkrut. Waduh, pusing sekali, saya berseru-seru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ini pun sama, menyelesaikan masalah waktu itu bangsa Israel yang sedang dijajah Romawi. Saya dijajah oleh hutang yang demikian banyak, saudara. Gak bisa saya bayar. Nah, saya berseru-seru sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab, saudara. Ini pengalaman saya. Ya. Tuhan hidup. Nah, jadi Tuhan walaupun kita ini, Tuhan ini begitu mengasihi walaupun salah. Ya. Sebetulnya yang dia kehendaki bukan hanya masalah dunia, yang diutamakan itulah masalah rohani, saudara. Mengenal dia pribadi, kebaikannya, kasihnya, agar kita kembali menjadi serupa dan segambar dia. Ya, seperti sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Hal-hal yang duniawi adalah dia berjanji untuk mencukupkannya. Nah, manusia kebanyakan tidak cukup dengan kebutuhannya, tetapi keinginannya yang terus-menerus nggak ada habisnya. Jadi walaupun salah, saudara, mulailah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, nanti kelanjutannya adalah ya, walaupun orang ini ngerti benar tentang kebaikan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan, ya, tapi salah pengertian. Nah, sekarang yang terakhir, nah, kelanjutannya minggu depan. Ya. Sekarang ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Oh maaf, sudah ya, bahwa ia hidup. Ya. Bahwa ia hidup, Tuhan tidak menolak, berarti mengakui, ya aku hidup. Ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, berapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, jadi Yesus mengerti kita ini bodoh secara rohani. Tahu sekali, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa langsung menangkap firman Tuhan yang sejati ini ya. Kalau secara Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, oh ya gampang. Itu perjanjian lama. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit sekarang ada di dalam kita, semua kita ini bodoh, saudara. Ya, dan Tuhan tidak menghina. Dan kita harus mengakui kebodohan kita. Maka saat saudara mendengar firman ini, jangan punya jawaban sendiri. Ya, dilawan di dalam hati, itu sulit, angel. Saya lebih ngerti. Saya mungkin sudah kuliah, nah, misalkan sudah S2, ya, sudah doktor, ya, itu terlalu teoritis. Ya, aku lebih ngerti. Nah, kalau saudara seperti itu, berarti saudara tidak mengakui kebodohan saudara dalam hal rohani. Maka, ya kalau begitu sudah berhenti. Ya.
Memang dalam kenyataannya kebanyakan itu tidak bisa tembus. Kenapa? Merasa pinter. Ya, apalagi kalau orang itu sudah umurnya 80-90 tahun, dari kecil sudah Kristen. Ya, yang memberi pengajaran ini lebih muda. Wah, tidak dianggap, saudara. Ya, nggak ketemu-ketemu. Karena nggak mengakui bahwa ya memang aku bodoh, ini kamu bodoh. Nah, gini. Jelas kan? Ini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan, dan seterusnya, bahwa ya, menderita dan untuk masuk ke dalam kemuliaannya, bahwa Yesus turun ke dunia untuk mencapai kemuliaannya, dia melalui jalan salib. Kita pun sama, ya, harus percaya salib, mati dan bangkit, hidup, ya. Harus itu, ya. Bukan dilarang ini, dilarang itu, harus ini, harus itu, ya. Itu memang dulu, ya, betul. Tapi setelah perjanjian baru berlaku, sekarang kita ini harus fokusnya ke salib Kristus. Ya, sadarilah, ya, bahwa itu semua adalah karyanya yang dasarnya kasih itu. Dia rela mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Sungguh aku nggak bisa mencapai pikiranku ke situ. Ya, kalau dengar tahu, tapi untuk mengalami itu saya ini nggak bisa apa-apa. Saya harus mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ya, bukan sekedar tahu, saudara. Ya, bukan sekedar amin-amin, ya, bukan sekedar datang ke gereja baca firman, bukan. Tetapi harus benar-benar fokus kita kepada salib Kristus dan kebangkitannya yang berujung pada kemuliaannya. Ya, itulah saudaraku, ya. Pada hari ini kita diberi pengajaran, ya, agar supaya kita benar-benar, ya, mengenal Dia secara pribadi. Bukan kata gembalanya, bukan kata dosennya, bukan kata orang tua kita, tapi kita mengenal, klik dengan Tuhan. Luar biasa, ya. Saya berharap kita semua di sini benar-benar mengalami itu. Ya. Setelah mengalami, saudara nggak ada rasa takut, saudara, karena bersama Tuhan. Ya. Bukan takut sombong, bukan tidak takut jadi sombong hidupnya, bukan. Ada suatu ketenangan di sini yang nggak bisa dibayar dengan uang, seberapapun. Ya, nggak bisa, karena ini kita mendapatkan Tuhan yang kekal, Tuhan yang telah dimuliakan oleh Bapa. Ya, disebutkan kan melalui salib dia dimuliakan, dia sudah menjalani salib, sekarang dia sudah dimuliakan. Sekarang dia ada di dalam hati kita. Inilah puncak dari kekristenan, saudara. Damainya melampaui segala akal. Sukacitanya mengalir setiap saat. Kekayaan Kristus tidak terhingga, saudara. Ya. Tapi jangan pikiran kaya duit, saudara. Kaya batiniah di sini. Karena ini tidak sembarangan orang dapat, hanya lewat Kristus. Banyak orang kaya yang puyeng, walaupun kaya sekali, saudara. Mumet, saudara. Terkuasai oleh kekayaannya. Saben hari menghitungnya, untungnya berapa, ya. Saat emas naik, saben hari laporannya seneng, emasnya naik, saya punya berkilo-kilo, untungnya banyak, seneng banget. Sekarang lagi turun, ribut lagi, waduh saya masih banyak rugi, makin turun. Nah, orang itu masih dikuasai oleh hal-hal dunia, nggak ada sejahtera, padahal kaya raya. Ya, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
biasa Tuhan Yesus. Engkau yang hidup, yang benar-benar hadir di tempat ini. Mengerti isi hati kami masing-masing. Baik yang belum sungguh-sungguh mengerti atau sedang belajar mengerti. Atau yang sudah mengerti. Yang belum mempraktekkan sungguh-sungguh akan kehadiran-Mu di hati kami. Semua Engkau akan menuntun kami ke dalam kesempurnaan rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dan juga kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaktian pagi hari ini, atas firman-Mu yang telah menguatkan kembali kepada hati kami, dan juga bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Engkau pun demikian rindu melampaui kami untuk benar-benar ada komunikasi dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.